Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzal Qur'an shifaan wa rahmah wa hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa imamul mu'minin wa ala alihi wa ashabihi yanabi'ul hikam wal ulumuddin, amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita bersama-sama bermujahadah, bersemangat untuk memahami dan mengerti bahwasanya Al-Quran sebagai hal yang istimewa bagi umat Islam, sehingga Al-Quran itu menjadi jalan, menjadi aturan main, menjadi tarik ketika manusia ingin selamat di dunia dan di akhirat juga. Karena banyak dari kita sendiri kadang melakukan yang namanya tipu daya, tipu muslihat, merekayasa keadaan, merekayasa hal-hal yang tadinya kurang terus direkayasa. Ini hal yang penting. Jadi rekayasa itu pasti ada dari orang-orang yang menyekutukan Allah, dari al-kuffar, orang-orang yang mengingkari bahwa Allah Ta'ala itu benar adanya, dan bahwa Al-Quran itu menjadi pembeda antara hak dan batil. Marilah bersama-sama kita harus bisa dan mengerti bahwa ketika Al-Quran itu pembeda, mestinya jalan hidup pun kita harus bisa membedakan mana jalan yang terbaik dan diridhai Allah Ta'ala, dan mana jalan yang tidak baik untuk dilaluinya. Di kesempatan ini puasa untuk menambah lagi bahwa orang-orang bertakwa, hasil dari orang-orang yang bertakwa dan beriman itu nanti menjadi pembeda lagi. Ketika Al-Quran disandingkan, dibaca, dan diulang-ulang, diteliti, dimengerti, dipahami, maka Al-Quran itu menjadi pembeda dari yang ada. Sehingga Rasulullah SAW sebagai contoh dan suri tauladan bagi kita sangat jelas. Bagaimanapun susah dan payahnya dalam kehidupan, bagaimanapun perjuangan yang ada, silih berganti hal-hal yang kadang menyakiti beliau, tapi tetap dengan kerendahan hati, mudah-mudahan orang-orang yang telah tak punya sesuatu yang indah pada dirinya untuk percaya pada Rasulullah dan Allah Ta'ala tetap dianugerahi dan mudah-mudahan didoakan untuk bisa menuju kepada ridhonya dan berkeyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Kenapa Rasulullah SAW menjadi suri teladan yang baik, menjadi uswah yang kuat? Karena di situ ada pembeda dari kaum bangsawan yang membanggakan pangkatnya. Pembeda lagi dari orang-orang yang berharta berlimpah, dengan tetap Rasulullah mendampingi orang-orang fuqara masakin dan mendampingi orang-orang yang bijak, yang bisa mengerti mana hal baik yang harus dilakukan dan mana hal buruk yang harus ditinggalkan. Disinilah pembeda. Kalau kita tidak punya pembeda dan tidak mengerti pembedanya,
di dalam Al-Quran, di dalam alam ini, maka sulit. Al-Quran itu pembeda. Lah mestinya ketika Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Ta'ala, kemudian Rasulullah sebagai penyebarnya sampai ke kita semua sebagai Al-Quran, sebagai pedoman umat muslim, umat manusia, agar bisa menapai jalannya, menggapai Shiratal Mustaqim. Mestinya kita bersama-sama dalam perjalanan Ramadan ini, kita lebih banyak. Apakah kita membaca Al-Quran hanya sekedar membaca? Ketika sudah dibaca, apa kita paham isinya? Setelah paham, apakah kita mengerti Al-Quran tersebut? Setelah mengerti, kapan kita melaksanakannya? Setelah melaksanakannya itu, sejauh mana kita mencapai keridhaan dan keikhlasan? Ini yang menjadi ciri-ciri pembedanya antara ridhonya, keikhlasannya. Ciri-cirinya lagi ketika manusia itu dengan tipu dayanya, orang-orang kufar dengan tipu muslihatnya, selalu merekayasa. Ini harus menjadi renungan. Kalau tidak bisa membedakan, maka akan sulit orang tersebut dalam kehidupannya. Pakaian mungkin hanya sebuah pakaian. Ucapan mungkin hanya sebuah ucapan yang diungkapkan. Peningkatannya harus semakin meningkat. Karena derajat disitulah akan tambahnya keimanan. Karena iman itu yazid wa yanqus, kadang bertambah dan berkurang. Maka dari situlah marilah kita bersama-sama agar ketika tambah dan kurangnya iman ini menjadi pembeda, agar bertambah ketika mempelajari Al-Quran dan mempelajari hadis Nabi. Ini menjadi pembeda lagi. Karena banyak rekayasa. Dalam kehidupan ini banyak rekayasa. Dan orang yang tidak tahu esensinya, maka akan tertipu dalam kehidupannya. Perjalanan hidupnya tertipu terus. Padahal Allah Ta'ala sudah mengatakan jelas, wallahu khairul makirin. Semua berupaya merekayasa, tapi Allah Ta'ala maha merekayasa segalanya. Marilah kita bersama-sama untuk merenung sejenak. Rekayasa Allah Ta'ala itu lebih baik dibanding rekayasa kita. Kita merekayasa dari wajah, dari perilaku, dari pakaian, dari cara hidup kita, cara menyikapi kita, menyikapi persoalan kita. Ini rekayasa semuanya. Tapi Allah yang harus dipahami bahwa rekayasa Allah itu jauh lebih baik dari apa yang kita kerjakan. Mudah-mudahan Al-Quran itu menjadi pedoman kita, menjadi pembeda dari kita dengan orang-orang yang tidak belajar Al-Quran, dan mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari Al-Quran tersebut. Jazakumullah ahsanul jaza. Mudah-mudahan kita mendapatkan balasan di sisi Allah Ta'ala dan menjadi orang-orang yang terpilih dan terbaik dan dapat mampu memahami Al-Quran serta melaksanakannya dan digolongkan orang-orang yang mukhlisina lahuddin. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.